Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Faldivo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri saya mengenai deep first search untuk studi kasus penyelesaian labirin atau maze menggunakan DFS, deep first search. Untuk studi kasusnya, pada studi kasus ini algoritma deep first search digunakan untuk mencari jalur dari titik awal menuju titik akhir di dalam sebuah maze atau labirin. Maze direpresentasikan sebagai grid dua dimensi yang terdiri dari 0 adalah jalan yang bisa dilewati, 1 adalah tembok atau penghalang. DFS bekerja dengan cara menyusuri jalur sedalam mungkin terlebih dahulu, kemudian mundur atau backtracking jika bertemu jalan buntu. Pendekatan ini efektif untuk mengeksplorasi jalur dalam labirin hingga ditemukan jalur menuju tujuan. Proses pengerjaannya itu, pemilihan studi kasusnya itu yang dipilih itu penyelesaian maze menggunakan DFS. Maze direpresentasikan sebagai grid dua dimensi, 0 itu jalan, 1 itu tembok. Dua representasi sebagai graf, setiap sel, baris, kolom dianggap sebagai node, arah gerak atas bawah kiri kanan dianggap sebagai edge, dan ditentukan titik start dan goalnya. Selanjutnya implementasi pada programnya itu ada menggunakan bahasa Python. Fungsi utamanya itu DFS, maze. Struktur data yang digunakan itu maze itu untuk peta, vis itu untuk penanda node yang pernah dikunjungi, pad itu untuk menyimpan jalur solusi. Lanjut proses eksekusi dan simulasi. Program dijalankan dari titik 0,0. DFS mencari jalur sedalam mungkin jika mentok backtracking, lalu menemukan jalur hingga ke goal itu di titik 4.4. Hasil akhirnya menghasilkan list koordinat jalur yang bersifat valid meskipun bukan selalu jalur yang terpendek. Artinya jika dia dari sini 0,1 lanjut, jika dia sampai di sini nanti akan melakukan backtracking lalu mundur dan akan mencari jalur yang lain. Selanjutnya penjelasan algoritma, itu cara kerja DFS di maze. DFS berjalan dengan prinsip menyelam sedalam mungkin sebelum berpindah jalur lain. Makanya mulai dari start, kunjungi node pertama yang mungkin, lanjut hingga tidak bisa maju atau dead end. Jika sudah dead end, lakukan backtracking ke node sebelumnya, lalu dicoba menggunakan jalur lain. Berhenti jika menemukan goal atau semua jalur habis. Aturan dari validasi node itu, node-nya dapat dikunjungi jika masih dalam batas maze, bukan tembok, tunnel, belum pernah dikunjungi. Untuk mekanisme backtracking, ketika tidak ada lagi arah yang valid, DFS mundur 1 langkah. Lalu di programnya padpop menghapus langkah terakhir. DFS mencoba jalur alternatif. Kelebihan dari DFS itu mudah diimplementasikan, cocok untuk eksplorasi jalur dalam, tidak membutuhkan banyak memori. Kelemahan dari DFS itu tidak menjamin jalur terpendek bisa terjebak di jalur panjang jika tidak ada visited check. Kondisi gagalnya itu ketika maze-nya tidak memiliki jalur dari start ke goal. Start atau goalnya berupa tembok 1 dan tidak menggunakan visited yang menyebabkan potensi infinite loop. Selanjutnya lanjut ke demo hasil running. Untuk demonya itu menggunakan Python. Ini untuk codingannya. Jika dia sampai tujuan, maka memberikan true. Gerakannya itu ada actionnya itu atas bawah kanan kiri, dan ini untuk backtrackingnya jika buntu.
Untuk bentuk meshnya itu seperti ini. Dimulai dari koordinat 0,0 dan akhirnya tuh ada di 4,4. Langsung aja kita running. Jalur ditemukannya itu 0,0, 1,0, 2,0, 2,1, 2,2, 3,2, 4,2, 4,3 dan 4,4. Jadi hasilnya itu dari jalurnya itu 0,0, lalu 1,0, lanjut 2,0, 2,1, 2,2, 3,2, lalu 4,2, lanjut 4,3, dan di akhirnya itu di 4,4. Baiklah, sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.